Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Triple B, belajar bersama Barko. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan chapter 1 kemarin, yaitu perbandingan bagian 2 atau perbandingan part 2. Yang di sini kita akan mempelajari banyak tentang perjalanan, perbandingan-perbandingan di pekerjaan dan perbandingan-perbandingan di perjalanan. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita sudah masuk di perbandingan pekerjaan. Perbandingan pekerjaan ini akan membahas tentang masalah-masalah pekerjaan dari sudut pandang perbandingan seperti banyak pekerjaan, waktu, jumlah pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke contoh saja biar lebih mudah. Syahid dalam 16 hari dapat mencetak 200 buku. Jika pekerjaan itu dikerjakan oleh Umar, akan selesai dalam waktu 10 hari. Jika mereka bekerja sama, berapa hari pekerjaan itu selesai? Langkah yang pertama kita adalah mencari jumlah buku yang dapat dicetak oleh Syahid dan Umar dalam waktu 1 hari. Jika Syahid dalam 16 hari 2000 buku, maka dalam 1 hari berapa buku yang Syahid dapatkan? Begitu juga dengan Umar. Jika Umar 10 hari dapat 2000 buku, maka dalam 1 hari berapa buku yang dapat dicetak oleh Umar? Maka untuk Syahid sama dengan 2000 buku dibagi dengan 16. Sehingga didapat 125 buku per hari. Berarti Syahid dapat mencetak buku sebanyak 125 buku dalam 1 hari. Sedangkan Umar dapat mencetak 200 buku dalam waktu 1 hari. Caranya sama, yaitu 2000 buku dibagi dengan 10 hari. 10 hari ini adalah lama kerjanya si Umar. Sehingga 1 hari dapat mencetak 2000 buku. Oke. Setelah menemukan ini, pekerjaan per hari, maka step selanjutnya adalah jika mereka bekerja sama, berapa jumlah buku yang dapat dicetak dalam 1 hari. Oke. Jika Syahid tadi 165 buku, sedangkan Umar 200 buku, maka jika Syahid tadi 125 buku dan Umar 200 buku, maka jika mereka dalam 1 hari digabungkan, akan mendapat 325 buku. Ini Syahid 125 dan ini 200 buku untuk Umar, maka mereka berdua jika bekerja sama dalam 1 hari akan mencetak sebanyak 325 buku. Oke. Jika mereka berdua mencetak sebanyak 2000 buku, maka lama waktu yang diperlukan adalah jika 1 hari 325, jika 2000 buku, maka 2000 dibagi 325 sama dengan 6,15 hari. Oke. Sehingga untuk mencetak 2000 buku, maka diperlukan waktu sebanyak 6,15 hari. Itu jumlah buku keseluruhan dibagi dengan jumlah buku dalam waktu 1 hari. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencetak 2000 buku adalah 6,15 hari. Sekarang kita masuk ke contoh 2, yaitu Sofwan dan Hafiz mencangkul sawah seluas 400 meter persegi. Sofwan sendiri dapat menyelesaikan dalam waktu 24 hari. Mula-mula, dia mengerjakan sendiri selama 6 hari. Dan sisanya dikerjakan Hafiz dan selesai dalam waktu 15 hari. Pertanyaannya, berapa lama pekerjaan itu dapat diselesaikan mereka berdua? Oke.
Jadi pekerjaannya adalah mencangkul sawah seluas 400 meter persegi. Nah, jika sawah ini dicangkul oleh Sofyan, itu akan selesai 24 hari. Nah, tetapi di sini Sofyan hanya mencangkul selama 6 hari. Dan sisanya dicangkul oleh Hafiz dan selesai 15 hari. Maka langkah pertama adalah kita mencari luas sawah yang dapat dicangkul oleh Sofyan dalam waktu 1 hari. Jika luas sawahnya 400 hari dan Sofyan mencangkul selama 24 hari, maka 400 dibagi 24 hari jadinya 16 2/3 meter persegi. 16 2/3 meter persegi ini adalah luas sawah yang dapat dicangkul oleh Sofyan selama 1 hari. Langkah kedua adalah mencari luas sawah yang sudah dikerjakan oleh Sofyan selama 6 hari. Jadi di pertanyaannya adalah Sofyan telah mencangkul sawah selama 6 hari. Jadi selama 6 hari itu berapa luas yang dapat diselesaikan Sofyan? Jika 1 hari dia dapat menyelesaikan 16 2/3 meter persegi, maka selama 6 hari adalah 16 2/3 meter persegi per hari dikalikan dengan 6 sama dengan 100 meter persegi. Ini adalah luasan sawah yang sudah dikerjakan oleh Sofyan selama 6 hari. Langkah ketiga, mencari luas sawah yang dikerjakan oleh Hafiz dalam waktu 1 hari. Atau perbandingan konstan pekerjaan Hafiz. Luas sawah yang dikerjakan oleh Hafiz sama dengan, karena luasnya tadi 400 meter persegi dan sudah dikerjakan oleh Sofyan 100 meter persegi, jadi luas sawah yang dikerjakan Hafiz adalah 300 meter persegi. Ini luas sawah yang dikerjakan oleh Hafiz selama berapa? Selama waktu 15 hari. Sehingga dalam 1 hari Hafiz dapat menyelesaikan sebanyak 300 dibagi dengan 15 hari. Karena dia dapat mencangkul semuanya selama 15 hari. Sehingga dalam 1 hari Hafiz dapat menyelesaikan 20 meter persegi luas sawah. Ini dalam waktu 1 hari. Oke. Sekarang jumlah pekerjaan mereka berdua dalam waktu 1 hari. Karena apa yang ditanyakan adalah berapa hari mereka dapat menyelesaikan pekerjaan ini jika bekerja bersama-sama. Oke. Jumlah pekerjaan per hari atau perbandingan konstan Sofyan dan Hafiz adalah pekerjaan per hari adalah 16 2/3, ini untuk Sofyan, dan untuk Hafiz adalah 20 meter persegi per hari. Ini pekerjaan Hafiz. Ini punya 16 2/3, ini punya Sofyan, dan ini punya Hafiz. Jika mereka bekerja sama, maka dalam 1 hari mereka dapat menyelesaikan 36 2/3 meter persegi. Ini dalam waktu 1 hari. Sekarang lama waktu yang diperlukan untuk mencangkul sawah 400 meter persegi secara bersama-sama adalah, jika dalam sehari dapat menyelesaikan 36 2/3, maka untuk lama waktu mencangkul 400 meter persegi sama dengan 400 meter persegi dibagi dengan 36 2/3. Maka kita buat pecahan biasa, sehingga 400 per 1 dibagi dengan 110/3. Maka hasilnya adalah 10 per
11 hari atau 1200 per 110 hari. Jadi, jika pekerjaan ini diselesaikan oleh mereka berdua, maka akan selesai selama 10 per 11 hari. Oke, ini terdapat beberapa soal latihan, ada 3 nomor 6, 7, dan 8. Kalian bisa pahami soalnya, kalian bisa baca pelan-pelan, dan kalian coba untuk mengerjakan soalan-soalan ini. Ya, ini 3 nomor untuk soalan pekerjaan. Oke. Sekarang kita masuk ke perbandingan konstan perjalanan. Konsep hubungan jarak, waktu, dan kecepatan dalam perjalanan dirumuskan sebagai berikut. V ini sama dengan S per T. V ini apa? V ini adalah kecepatan. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak S dibagi dengan T. Atau T, kalau kita mencari waktu, maka jarak dibagi dengan kecepatan. Sebaliknya, jika kita mencari jarak suatu perjalanan, maka kecepatan dikali dengan waktu. Sehingga kalau kita buat ruang segitiga seperti ini, S, V, T. S sama dengan V dikali T, V sama dengan S per T, dan T sama dengan S per V. Seperti ini. Ini adalah hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Biar lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh. Fuad melakukan perjalanan dari kota E menuju kota B. Dan pada saat yang sama, Wahyu melakukan perjalanan dari kota B ke kota E. Fuad mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam, sedangkan Wahyu mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam. Masing-masing melakukan perjalanan dengan kecepatan konstan pada jalan yang sama. Jarak antara kota E dan kota B adalah 1600 km. Kapan dan di manakah mereka akan bertemu? Ini pertanyaannya. Pahami soal cerita ini terlebih dahulu dan tulis ulang bagian-bagian yang penting. Ya. Oke, kita akan tulis dulu kecepatan Fuad. Kecepatan mengendarai motor Fuad adalah 20 km per jam. Kalian harus tulis kecepatan Fuad, kemudian kecepatan Wahyu sama dengan 60 km per jam. Kemudian tulis jarak kota E ke kota B sama dengan 160 km. Oke, sekarang kita mencari waktu pertemuan. Oke. Jumlah kecepatan. Nah, kita akan menjumlahkan antara kecepatan Fuad dan kecepatan Wahyu. Kecepatan Fuad ditambah dengan kecepatan Wahyu, 20 ditambah 60, sama dengan 80 km per jam. Ini adalah kecepatan mereka berdua jika dijumlahkan. Oke, lama waktu perjalanan hingga bertemu sama dengan T. S ini adalah jarak per jumlah kecepatan. Nah, maka T sama dengan 160 km per 80. Maka T sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk bertemu adalah 2 jam perjalanan. Sekarang kita mencari titik pertemuan. Titik pertemuan dari kota E, maka kita menggunakan kecepatan dari Fuad. Jadi titik pertemuan dari kota E sama dengan kecepatan Fuad dikalikan dengan waktu. Karena waktunya tadi ketemu 2 jam, maka kalau kecepatannya 20 km per jam, maka jarak titik pertemuannya adalah 40 km. Karena 20 dikalikan dengan 2 sama dengan 40 km. Oke. Sedangkan titik pertemuan dari kota B, maka kita menggunakan
kecepatannya Wahyu. Jika kecepatannya Wahyu 60 km per jam dan waktunya 2 jam, maka jarak yang ditempuh adalah 120 km. 120 km. Dan ini merupakan titik pertemuan dari kota B. Jadi, titik pertemuannya adalah 40 km dari kota E atau 120 km dari kota B. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu jarak kota P ke kota Q adalah 160 km. Arif dan Umar melakukan perjalanan di jalan yang sama. Arif berangkat dari kota P ke kota Q pukul 7 pagi. Dan 1 jam kemudian Umar berangkat dari kota Q ke kota P. Jika Arif mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam, sedangkan Umar mengendarai motor atau menggunakan motor dengan kecepatan 60 km per jam, pada jam berapa mereka bertemu dan di mana mereka bertemu. Oke, pahami soal cerita ini terlebih dahulu dan tulis ulang bagian-bagian yang penting. Oke, kecepatan Arif adalah 20 km per jam, sedangkan kecepatan Umar adalah 60 km per jam. Jarak kota P ke kota Q sama dengan 160 km per jam. Arif berangkat lebih awal, 1 jam, jadi Arif sudah berjalan sejauh berapa? Jika Arif berangkat lebih awal, maka Arif berjalan sejauh 20 km per jam. Kenapa? Karena di sini kecepatan si Arif adalah 20 km, sedangkan Arif sudah berjalan selama 1 jam, maka V dikalikan dengan T sama dengan 20 dikalikan 1 sama dengan 20 km. Jadi kalau misalkan kita kasih garis seperti ini, jarak antara kota P ke kota Q, maka jalur yang sudah dilewatin Arif adalah 20 km. Ini 1 jam awal. Nah, dan ini ada 140 km jalur yang akan dilewatin oleh Arif dan Umar. Oke. Karena dari sini dari Arif dan sini dari Umar. Ya. Maka jarak yang ditempuh mereka berdua adalah 140 km. Jadi mereka akan menempuh secara bersama-sama sejauh 140 km. Dari sini Arif, nah, dari sini Umar, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mencari waktu pertemuan. Oke. Jumlah kecepatan Arif dan Umar adalah 20 ditambah dengan 60 sama dengan 80 km per jam. Maka lama waktu perjalanan hingga bertemu adalah jumlah kecepatan jarak dibagi dengan jumlah kecepatan. Maka 140 km dibagi dengan 80 sama dengan 1/3/4 jam. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh Arif dan Umar bertemu. Jadi waktu ini adalah waktu yang diperlukan oleh Arif dan Umar untuk bertemu. Maka kita akan merubah 1/3/4 jam ini ke satuan jam dan menit. Ingat, ini adalah satuan angka, bukan satuan jam menit ya. 1/3/4 jam ini adalah satuan angka, sedangkan kita akan rubah ke jam dan menit. Maka jadi waktu yang diperlukan untuk bertemu adalah 1/3/4 jam sama dengan 1 jam 3/4 dikalikan dengan 60 menit. Kenapa dikalikan dengan 60? Karena dalam waktu 1 jam itu ada 60 menit. Sehingga 1 jam sama dengan 45
menit. Sehingga mereka akan bertemu setelah 1 jam 45 menit. Nah, jadi Arif dan Umar akan bertemu 1 jam 45 menit setelah pukul 8. Kenapa kok setelah pukul 8? Nah, karena Umar berangkat 1 jam setelah Arif berangkat. Nah, sehingga mereka akan bertemunya pukul 8 ditambah dengan 1 jam 45 menit, sehingga dia akan bertemu di pukul jam 9.45 menit. Oke. Jadi Arif dan Umar ini akan bertemu di pukul 9.45 menit. Mencari titik pertemuan mereka berdua. Oke. Kita akan mencari titik pertemuan dari Arif ya. Kita akan mencari titik pertemuan dari jaraknya Arif. Maka kecepatan dikalikan dengan waktunya Arif. Sehingga kalau kecepatannya 20 km per jam dikalikan dengan 2/3/4 jam, maka hasilnya 55 km. Nah, ini kenapa kok 2/3/4? Tadi kan waktu hitungannya 1/3/4. Itu ditambah dengan 1. Karena Arif berangkat 1 jam lebih awal. Ingat, Arif berangkat 1 jam lebih awal, sehingga waktunya 2/3/4. Kalau dihitung dari jaraknya si Umar, dihitung dari tempatnya si Umar, maka jaraknya dari si Umar sama dengan kecepatan Umar ditambah waktu. Sama dengan 60 km per jam dikalikan dengan 1/3/4 jam, sehingga 105 km. Sehingga jadi mereka akan bertemu di titik 55 km dari kota P atau 105 km dari kota Q. Pahamin ya? Pahamin pelan-pelan. Dan ini soal latihan. Ada 2 number soal latihan. Baca pelan-pelan dan pahamin dan kerjakan. Kita akan lanjut di perjalanan searah. Kalau tadi adalah perjalanan berlawanan arah, yang satu dari kota E, satu dari kota B. Nah, sekarang kita perjalanan searah, sama-sama dari kota E, tetapi memiliki perbedaan kecepatan atau perbedaan waktu berangkat. Kita langsung masuk ke contoh. Arif dan Faiz melakukan perjalanan dengan rute yang sama dan tujuan kota yang sama. Ari berangkat lebih awal menggunakan motor dengan kecepatan 30 km per jam. 2 jam kemudian, Faiz berangkat menggunakan motor dengan kecepatan 40 km per jam. Setelah berapa jam Faiz dapat mendahului si Ari? Nah, dan di jarak berapa Ari akan terdahului oleh Faiz, atau mereka akan bertemu itu di jarak berapa kilometer? Oke, kalian harus memahami ini soal-soalnya dan tulislah poin-poin yang penting. Contohnya, kecepatan Ari adalah 30 km per jam. Sedangkan kecepatan Faiz 40 km per jam. Dan selisih waktu perjalanan, selisih ini adalah gap, selisih waktu perjalanan mereka adalah 2 jam. Maka kita akan menghitung waktu yang diperlukan untuk mendahului dulu. Selisih jarak mulai keberangkatan. Nah, karena kecepatan si Ari adalah 30 km per jam, maka selisih jarak perjalanan adalah 30 km dikalikan dengan 2 jam. 2 jam ini adalah waktu Ari berangkat atau selisih waktu mereka berdua.
Sehingga selisih perjalanan adalah 60 km. Jadi setelah Ari melaju sejauh 60 km, baru si Faiz berangkat. Seperti itu. Sehingga selisih kecepatan mereka berdua adalah 40 km per jam dikurangi dengan 30 km per jam, sehingga 10 km per jam. Ini adalah selisih kecepatan. Tadi kita sudah mencari selisih jarak, sekarang kita mencari selisih kecepatan. Sehingga waktu yang diperlukan untuk mendahului adalah selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Ini adalah formula untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mendahului. Sehingga 60 dibagi dengan 10 sama dengan 6 jam. Jadi waktu yang diperlukan Faiz untuk mendahului Ari adalah 6 jam. Tapi jika dihitung dari waktu Ari berangkat, maka Faiz akan mendahului Ari setelah Ari berkendara selama 8 jam, yaitu 6 ditambah dengan 2 jam. Yaitu sama dengan 8 jam. Jadi jawabannya adalah kapan waktu mereka akan bertemu, yaitu 8 jam. Karena Ari telah berkendara selama 2 jam. Lebih awal. Oke, sekarang menghitung jarak di mana Faiz akan mendahului Ari. Dapat dihitung dari jarak Ari dengan waktu 6 jam plus 2 jam karena Ari berangkat terlebih dahulu. Sehingga jaraknya adalah S sama dengan kecepatan Ari ditambah dengan waktu. Kecepatan si Ari adalah 30 km per jam ditambah dengan waktunya 8 jam, maka 240 km. Jadi Faiz akan mendahului Ari di jarak berapa? Di jarak 240 km. Oke, jelas ya? Ini memang agak sulit, agak membingungkan, tapi dipahami pelan-pelan. Oke, kita akan masuk ke contoh kedua. Contoh kedua adalah Rahman bersepeda dari kota E ke kota B dengan kecepatan 20 km per jam. Berangkat pada pukul 7 pagi ya. 1,5 jam kemudian atau 1 jam 30 menit kemudian Adib berangkat dari kota E ke kota B dengan bersepeda dengan kecepatan 30 km per jam. Pada pukul berapa Adib dapat mendahului Rahmat? Sekarang pada pukul berapa Adib dapat mendahului Rahmat? Maka kita tulis poin pentingnya dulu. Kecepatan Rahmat adalah 20 km per jam, sedangkan kecepatan Adib adalah 30 km per jam. Karena selisih waktu perjalanan mereka adalah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Sekarang kita akan menghitung waktu yang diperlukan untuk mendahului. Oke, sekarang kita mencari selisih jarak keberangkatan. Selisih jarak keberangkatan adalah kecepatan si Rahman dikalikan dengan waktu perjalanan, selisih waktu perjalanan. Sehingga 20 km per jam dikalikan dengan 1,5 jam sama dengan 30 km per jam. Sama dengan 30 km. Jadi selisih jarak keberangkatan adalah 30 km. Selisih kecepatan sama dengan kecepatan si Arif dikurangi dengan kecepatan si Rahman. Sehingga 30 dikurangi 20 sama dengan 10 km per jam. Ini adalah selisih kecepatan. Sekarang kita akan mencari waktu yang diperlukan untuk mendahului. Waktu yang diperlukan untuk mendahului adalah
selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Maka 30 km dibagi dengan 10 km per jam, hasilnya adalah 3 jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk mendahului adalah 3 jam. Jadi jika dihitung dari keberangkatan Rahman, maka Adib akan mendahului Rahman setelah berkendara selama 3 jam ditambah dengan 1,5. Kenapa kok ditambah dengan 1,5? Karena Rahman telah berkendara lebih awal daripada si Adib. Sehingga diperlukan tambah 1,5 sehingga 4,5 jam atau 4 jam 30 menit. Sehingga jika Rahman berangkat pukul 7, maka Adib akan mendahului Rahman pada pukul 7 ditambah 4 jam 30 menit sama dengan 11.30 menit. Jadi Adib ini akan mendahului Rahman pada pukul 11.30 menit. Oke, ini soal latihan. Beberapa soal latihan. Pertama adalah Akmal berangkat dari kota E menuju kota B yang berjarak 195 km. Oke, kalian bisa kerjakan. Ini yang ditanyakan adalah pada pukul berapa mereka berpapasan. Berpapasan itu bertemu ya. Pada pukul berapa mereka akan bertemu di jalan. Dan ini soal selanjutnya nomor 8 dan nomor 9. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang perbandingan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.